Selamat pagi, ini VT nomor 522 ya. Perkembangan terakhir itu, Purbaya mengatakan bahwa dia tidak akan mengemis kepada investor asing. Jadi Pak Purbaya itu berpikiran ekonomi dalam negeri, ya. Nah itu zaman dulu iya, ya zaman dulu di mana negara itu punya kedaulatan terhadap keuangannya, sehingga mereka bisa mengatur ekonomi dalam negeri sesuai dengan kapasitas masing-masing negara. Sekarang itu udah bukan begitu. Sekarang ini bandingkan ya. Indonesia tuh dianggapnya seperti kebun, ya. Lalu dia mau nanam singkong, nanam apa gitu. Dan lalu kemudian kebun itu bisa subur, ya. Itu zaman dulu, Pak, gitu loh. Zaman sekarang itu ibaratnya ya, kebun kita itu udah diambil batu baranya, sehingga sekarang itu jadi lubang-lubang danau. Nah, sehingga ekonomi Indonesia itu nggak bisa tergantung pada dalam negeri. Ya, kenapa? Karena kebun-kebun kita itu sekarang udah 80% berbentuk sawit. Sisanya itu dalam bentuk batu bara. Artinya tanah Indonesia itu udah nggak subur lagi. Oleh karena itu, ya sawit itu harus diekspor. Jadi kita tuh harus bergaul dalam luar negeri. Contohnya gini deh ya, contohnya. Uang beredar di Indonesia itu 600 billion US dollar. Bandingkan dengan Inggris. Inggris itu 6 kali lipatnya Indonesia. Oke. Bandingkan dengan apalagi Amerika. Ya. Amerika itu 40 kali lipat dari peredaran uang di Indonesia. Ya. Negara Indonesia itu 280 juta. Itu setara dengan penduduk Amerika. Tapi ekonomi mereka itu, uang beredar itu 40 kali lipat lebih banyak daripada Indonesia. Itu bandingkan. Bagaimana kita nggak mau tergantung pada luar. Satu perusahaan ya di Amerika itu lebih besar daripada ekonomi Indonesia. Jadi mereka ngurusin Google saja itu lebih besar daripada ekonomi Indonesia. Itu ya. Contohnya begini ya, contohnya. Peredaran uang di Israel itu jumlahnya sama dengan Indonesia, 600 billion dolar. Penduduk Israel itu 10 juta, Pak. Penduduk kita itu 280 juta. Ya kan? Hampir 30 kali lipat Israel. Coba bandingkan dengan Singapura. Ya. Orang yang langganan Netflix di Singapura setara dengan Indonesia. Padahal Singapura itu penduduknya sama dengan Israel. Yang bayangin aja, seluruh Israel itu ya pengguna Netflix setara dengan Indonesia, berarti ekonomi Indonesia itu setara dengan Singapura, setara dengan Israel. Bagaimana mau maju kalau nggak mengandalkan luar negeri? Kira-kira demikian. Lalu ada yang mengatakan bahwa ya ekonomi Singapura itu maju karena uangnya orang Indonesia. Loh, ya itu harus ditanya kepada orang-orang itu. Kenapa kalau mereka ekspor, kenapa uangnya ditahan di Singapura? Karena, satu, kalau ditanam di Indonesia, kita nggak bisa langsung menjadi kredit bank. Karena untuk menjadi kredit bank harus ada jaminan surat HGU. Surat HGU se-Indonesia itu mati. Itu satu. Kedua, untuk masuk ke bank, ya, Anda itu harus punya yang disebut kredit rating bank itu sendiri. Kredit rating bank di Indonesia itu peringkat 4. Di Singapura peringkat pertama. Artinya kalau kreditnya itu dalam jumlah besar, otomatis uang yang orang Indonesia itu ditanam di Singapura sebagai jaminan kolateral kredit bank di Singapura dan bisa IPO di Singapura. Karena bursa efek di Singapura itu lebih besar daripada bursa efek di Jakarta. Uang lebih banyak di Singapura daripada di Jakarta. Kira-kira demikian. Jadi masalah Indonesia itu
Nggak bisa dikatakan bahwa orangnya banyak, lalu mereka mau makan. Loh, hidup nggak cuma makan aja, Pak. Google juga nggak ngurusin makanan. Itu perusahaan yang terbesar di dunia. Nggak ngurusin makanan, jadi ekonomi itu lebih daripada makanan. Harus dipikirkan seperti itu. Nah, intinya begini deh, ya. Penduduk Indonesia itu 280 juta orang, ya. Tapi 90% ngontrak. Kenapa? Karena tidak punya orang yang memiliki tanah. Kenapa? Karena 3,3 juta hektar tanah yang bersertifikat HGU, itu HGU-nya mati. Oleh karena itu, bisa dibilang bahwa 90% tanah di Indonesia itu adalah orang ngontrak. Kepemilikan tanah di Indonesia itu hanya kecil-kecil untuk SHM. Sedangkan HGU dan HGB-nya itu mati. Oleh karena itu, Indonesia ini banknya tidak bergerak. Kenapa? Karena tidak ada kredit. Kenapa tidak ada kredit? Karena tidak ada jaminan kolateral. Surat tanahnya mati. Oleh karena itu, ya Anda seperti mau berbisnis dengan orang-orang yang dikontrakan di kontrakan-kontrakan pabrik itu kan. Ya kan? Anda nggak bisa bikin pabriknya karena apa? Karena yang ada di situ penduduk ngontrak semua. Ya kan? Orang-orang yang ngontrak itu lalu ditawarin, kamu mau bikin pabrik. Lah bikin pabrik kan harus ada kredit bank, harus ada kolateral. Sedangkan mereka nggak punya tanah yang dalam bentuk sertifikat yang besar, lebih dari 1 hektar. Intinya begitu.